Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat pada hari ini. Alhamdulillah ya, Pak ya. Terima kasih, Pak, sudah di sekolah Bapak ini. Apakah ada kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Baiklah pada Ibu Yuli, bahwasanya di sini di SD 07 Kedamaran, Kecamatan Kaitan, Kabupaten Kangger, kami banyak menjumpai kasus seperti itu. Contohnya itu kasus kita, pada dasarnya pada anak-anak didik kita, dia sudah kelas 5. Kemudian di situ dari segi penilaian dari pengetahuan dia agak kurang. Cuma dalam kesopanan, tingkah laku, apapun yang disuruh oleh guru, dia cepat. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami, bahwasanya anak ini di segi pengalamannya, ilmunya kurang, tapi di sisi lain dia dapat nilai plus. Maka dari itu, anak ini kita pertahankan untuk kedepannya bisa untuk naik ke kelas. Bagaimana selama ini Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Itu bagaimana Bapak menyikapi atau menjalankan pengambilan keputusan? Bahwasanya dalam setiap keputusan tetap kami membuat kita rapatkan bersama antara sekolah, dewan guru, dan juga komite sekolah. Sama-sama kita ke depannya nanti kita rembukan permasalahan itu. Jadi setiap ada masalah langsung kita tangani, supaya di belakang hari nanti kegiatan yang kita lakukan di sekolah akan menjadi satu tujuan yang sama. Berarti cara pengambilan keputusan Bapak adalah melalui musyawarah atau diskusi ya, Pak ya, dalam rapat ya. Oke. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Bahwasanya untuk langkah-langkah seperti kasus itu tadi, bahwasanya kita harus saling berkomunikasi dan berdiskusi di antara pemangku sekolah, baik guru, tenaga pendidik dan kependidikan, dan juga komite sekolah. Kita untuk ke depan nanti, untuk langkah-langkah berikutnya, ada sesuatu tetap kita kumpul bersama, kita dudukkan bersama, ada permasalahan langsung kita tangani langsung. Jadi tidak menunggu kasus nanti berlanjut-lanjut, misalkan ada kasus itu ya selesai, yang kedua nanti datang lagi. Jadi kita begitu ada kasus langsung kita selesaikan bersama-sama secara cepat gitu secara ya. Cepat. Tidak menunggu. Oke, baiklah Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kita laksanakan di sekolah, bahwasanya untuk tuntutan dari wali murid, bahwasanya memang anak dia ini kan secara ilmu pengetahuan dia kurang. Cuma di samping itu ada nilai-nilai positif lainnya yang bisa kita pertahankan dari itu, mulai dari sopan santun, tingkah laku, kemudian ketaatan dia ke sekolah, rajin dia ke sekolah, itu yang menjadi pertimbangan kami. Dan juga mengingat anak ini sudah usianya sudah mencukupi untuk naik ke jenjang berikutnya. Jadi kami dari sekolah beserta dewan guru membuat suatu keputusan bersama-sama supaya anak ini bisa untuk jenjang berikutnya. Nah, walaupun walaupun anak itu nilainya rendah, kemudian karena kalau dipaksa mungkin memang tidak mampu ya, Pak ya. Iya, karena kita memang sebetulnya sekolah itu ladang. Nah, apabila kita nanam jagung, nggak mungkin kita mengharapkan akan tumbuh ubi gitu ya. Jadi jagung tadi ya tetap akan tumbuh jagung, tapi bagaimana menjadi jagung yang baik tentu akan kita pupuk, kita ini sama dengan filosofi KHD ini sebenarnya, Pak. Dari masalah tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tidak tantangan Bapak di sekolah ini atau pada saat mengambil keputusan? Ada. Jadi tantangan kita sementara dari Dinas Pendidikan itu kan menetapkan KKM harus sekian. Contoh agama, KKM-nya harus 60. Kemudian disusul pelajaran yang lain. Sementara kami di sekolah
kami sudah berdaya upaya untuk melaksanakan KKM. Anak-anak harus nilainya di atas KKM. Dengan demikian mungkin ada anak yang lebih remedial supaya menutupi untuk KKM tersebut. Kemudian tuntutan dari orang tua, dari wali murid, bahwanya gimana supaya anaknya dia bisa untuk lepas dari KKM. Maka dari itu kita tetap melaksanakan kegiatan remedial pada anak-anak yang kurang memenuhi di KKM tersebut. Itu tantangannya Pak ya, pada antara KKM dengan kenyataannya ya. Oke. Nah tadi tuh apakah dalam menyelesaikan sebuah kasus yang seperti tadi itu Bapak menunggu jadwal, kapan kita akan membuat jadwal ya untuk menyelesaikan kasus ini, atau Bapak langsung secara otomatis gitu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Kalau biasanya kasus-kasus yang berada di sekolah kita, misalkan kasus hari ini, ya kita usahakan kalau bisa hari ini dia harus kelar kasusnya ini. Selesai, ya? Nanti kalau tak selesai kasus yang satu, nanti timbul lagi kasus berikutnya kasus akan bertumpuk-tumpuk. Jadi Ya, sehingga betul. kapan lagi kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah. Ya, kita menciptakan suasana yang aman, tertib dan kondusif untuk sekolah kita. Ya, berarti harus langsung gercep ya Pak ya menyelesaikan kasus-kasusnya ya. Nah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu dalam setiap kasus-kasus di 5 etika itu? Bahwasanya yang sangat membantu kami di sini karena kita sekolah SD, kita tidak ada wakil kepala sekolah, makanya guru yang bersangkutan di kelas itu akan menyelesaikan kasus tersebut. Guru kelas ya Pak ya? Apabila guru kelas tidak sanggup menyelesaikan kasus tersebut, maka akan langsung ditujukan kepada kepala sekolah. Oh, langsung ke kepala sekolah ya? Langsung menangani, dan kemudian kepala sekolah dibantu dengan beberapa orang guru yang memang dia sesuai dengan jalur dan tempat beliau itu tersebut pada kasus itu. Jadi kita di situ ada guru agama, ada guru PJ, nanti kasusnya mana yang sesuai untuk bidang studi tersebut. Berarti melibatkan semua stakeholder yang ada di sini Pak ya? Iya. Oke. Nah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau pengalaman yang dapat Bapak ambil dalam menyelesaikan kasus-kasus di 5 etika ini? Sementara untuk jadi pengalaman kita, terutama untuk sekolah dan juga umumnya kepada guru-guru, bahwasanya setiap ada kasus, mari kita selesaikan dengan bersama-sama. Kemudian kami dari pihak sekolah dan juga dari dinas pendidikan, di situ bahwasanya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekarang yang lagi marah-marah, yaitu mengenai attitude atau sikap anak kepada guru, kepada orang tua, dan kepada kawan-kawan. Bahkan sekarang banyak juga yang kasus seperti itu tadi, masalah pembulian pada anak. Itu harus kita cegah secepatnya, tidak menunggu besok. Kalau hari ini kasus itu langsung kita laksanakan hari ini. Dan supaya untuk yang anak-anak yang lainnya, yang khususnya sekolah kita, semuanya nanti mendapat pengarahan bahwasanya sifat seperti ini jangan akan kita mulai lagi. Kita buang sifat-sifat seperti itu, mari kita bersama-sama bersatu padu untuk memajukan kegiatan pendidikan yang berada di sekolah kita, terutama di SD 07 Kedamaran. Baik guru, siswa, dan juga keluarga sekolah, sama-sama kita bersatu padu untuk menuju harapan sesuai dengan pemerintah Kabupaten Pekanbaru Hilir. Dengan meningkatkan mutu guru-gurunya juga ya Pak ya? Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Khairul, luar biasa sekali pengalaman pengambilan keputusan yang telah Bapak share kepada saya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi ya, motivasi pada saya nanti bagaimana caranya mengambil keputusan, dan ini sangat menginspirasi sekali Pak, bahwa Bapak melakukan kolaborasi ya dengan guru-guru, dengan semua komite, kemudian dengan Korwil dan sebagainya ya dalam pengambilan keputusan. Jadi Bapak tidak sendiri dalam pengambilan keputusan di sini ya.
Terima kasih Bapak, mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti nanti cara Bapak dalam pengambilan keputusan dan bisa saya terapkan di sekolah saya, kemudian bisa juga saya